Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial ciri-ciri evaporator atau di bagian fresher ini kropos ya, dan juga penyebabnya apa. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk evaporator kita bisa menandai bahwa evaporator ini sudah kropos atau tidak, teman-teman ya. Jadi pertama seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian evaporator. Biasanya di bagian evaporator itu kan ada ada catnya, teman-teman ya. Nah, ada cat seperti ini. Kalau misalkan di bagian cat ini sudah banyak yang lupas, itu sudah bertanda bahwa evaporator ini sudah mulai keropos. Jadi meskipun nggak ada kena benda tajam atau ketusuk pisau, itu evaporator ini bisa keropos, teman-teman. Dan ketika di bagian evaporator ini sudah keropos, otomatis kulkas juga udah nggak bisa dingin. Karena apa? Karena freonnya udah keluar. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada keropos, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada kropos di sini tuh banyak titik-titik, teman-teman ya. Nah, ini banyak banget titik-titik seperti ini. Kemudian di sini juga ini kropos ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kita tambal menggunakan lem atau alu platinum, ini percuma kalian tempel. Nanti bakalan keluar muncul lagi bocoran-bocoran di sekitarnya, teman-teman. Ini sudah saya pernah lakukan sebelumnya untuk kulkas-kulkas yang udah korosi ya, atau kendala evaporator yang udah keropos seperti ini. Dulu pernah saya tambal, biasanya saya mentok ke 3 tambalan itu sudah sudah berhenti ya. Kalau misalkan masih ada bocor lagi, nah itu saya nggak teruskan. Tapi di sini saya lebih kasihan ke pelanggan saya. Kalau misalkan ada korosi seperti ini, itu saya stop untuk memperbaikinya. Kecuali kita ganti evaporatornya ini. Ini kalau misalkan pergantian evaporator itu sekitaran 250 ke atas. Tergantung tokonya, tergantung orisinilnya apa enggak, atau yang KW atau yang lasaan. Itu banyak banget yang murah-murah, teman-teman ya. Tapi kualitasnya saya kurang tahu banyak. Tapi kalau misalkan yang orisinil itu sudah pasti terjamin. Oke, dan cara mengeceknya seperti apa? Biasanya untuk kebocoran di area evaporator ini, di bagian area evaporator atau ada korosi ya, itu biasanya ditandai dengan oli, keluarnya oli. Jadi biasanya ada rembesan oli seperti ini. Kalau kita misalkan kita pegang seperti ini, itu ada rembesan oli. Nah, seperti ini nih biasanya ada rembesan oli. Nah, jadi meskipun kalian tambal ya tetap aja kayak gitu, teman-teman. Jadi untuk caranya seperti itu. Kemudian di sini penyebabnya apa? Penyebab dari evaporator ini kropos itu ada 2 juga ya. Yang pertama memang dari kualitas dari evaporatornya juga. Kemudian karena di bagian evaporator ini kedapatan oli. Nah, jika kedapatan oli, biasanya seperti ini ya. Biasanya kalau misalkan kulkas rusak, didiamkan, kemudian di bagian area evaporator ini banyak banget oli, kita diamkan aja, misalkan 1 bulan 2 bulan didiamkan, itu biasanya mengalami kropos. Nah, kalau di kulkas Polytron biasanya itu dia mengembang, teman-teman ya. Jadi di bagian sirkulasi freonnya ini, di bagian evaporator, dia lebih mengembang, lebih besar nanti, timbulnya lebih besar. Nah, itu biasanya sudah ada tanda-tanda. Tapi kalau misalkan di Polytron itu nggak ada masalah. Karena langsung cepat ditangani, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya kulkas yang nggak dingin, jadi jangan sampai nunggu lama. Takutnya apa? Takutnya ya itu tadi, takutnya ada korosi. Korosi ini bisa disebabkan karena oli kompresor, karena oli kompresor ini sangat tajam, teman-teman ya. Jadi ngikis, teman-teman ya.
Dan juga dari kualitas evaporator ini sendiri memang karena bahannya tipis atau enggak. Biasanya kalau kulkas yang lama, untuk kulkas model lama itu biasanya meskipun catnya sudah nggak ada, tapi kualitasnya dia tebal, jadi sangat kuat sekali ya. Jadi nggak ada kebocoran apapun atau ada indikasi korosi sama sekali teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.